grup E juga yang nasibnya juga harus bergantung dengan tim lain kayak AC Milan, yaitu tim kesayangannya Coach Justin asal Spanyol itu Barcelona yang harus memastikan langkahnya di laga terakhir lawan Bayern Munchen. Ini menarik juga nih, sebelum ke pertandingannya, gue mengutip kata Coach Justin di sini ya, udah di jalan yang benar tapi kalah mulu. Kalian setuju gak? Yeah. Barcelona sekarang udah ada di jalan yang benar tapi emang tetap hasil. Bahasa ngelesnya para ini tuh, sesepuh. Para fans. Kalau gini, kalau kita kan kalau ngeliat proses harus lihat perbandingan ya. Misalnya perbandingan dari statistik dari zamannya Koeman sama Xavi. Menurut gua nggak ada terlalu banyak perubahan lah. Dari segi possession zamannya Koeman juga 60%-an ke atas. Bahkan juga pada saat kemarin di zamannya Xavi lawan Villarreal atau lawan siapa, possession juga nggak banyak-banyak amat gitu Barcelona. Terus yang kedua, dari sisi gol juga biasa aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu langsung nonton pertandingan dan tampil lihat statistik, gue sih ngeliat ada perubahan sedikit dari sisi transisi defense. Jadi kalau di zamannya Koeman dulu, Barcelona itu kan nyerang juga ya, maksudnya nyerang-nyerang. Tapi transisi dari menyerang ke defense itu buruk banget. Itulah dimanfaatkan oleh Madrid, waktu itu Alaba golin dan tim-tim lainnya. Itu satu yang menurut gue, salah satu hal yang mungkin bisa, yang udah diimplementasikan oleh Xavi. Terus kedua, sangat fleksibel formasinya Barcelona ketika defense. Kalau gue lihat, bisa defense dengan 5-3-2. Ada winger yang jadi left back atau right back. Terus kedua bisa jadi 4-4-2 juga atau 4-3-3 ketika bertahan. Terus ketiga, gue lihat kalau dulu Koeman memasang Dest jadi winger, terus banyak pemain lain yang bukan di posisinya. Nah, Xavi ini udah memasang pemain sesuai dengan posisinya. Bang Wesley setuju dengan statement dari Coach Justin kalau misalkan emang Barcelona udah ada di jalur yang tepat, tapi emang hasilnya aja masih belum berpihak ke Barcelona? Enggak lah, itu bahasa ngeles lah. Orang nggak ada perubahan pemain. Oke, belum hanya ada ya? Perubahan pelatih. Sehebat apa Xavi mengubah sesuatu hal yang udah jadi begini di dalam 1-2 pertandingan tiba-tiba berubah besar? Enggak. Ya kalau mau berubah musim depan. Prosesnya. Proses. Nah, dia saat ini kan dia hanya coba membuat situasi nyaman. Membuat situasi bahwa yuk kita mulai lagi, kepercayaan diri. Lebih kepada motivasi. Kalau mau ngubah permainan ya maaf, Xavi mau ngomong tiki-taka pun nggak bisa. Berarti harus rela melepas Champions League nih, sekelas Barcelona di nanti malam. Kalau memang harus, why not? Toh mereka pernah kok 21 tahun lalu gagal lolos. Iya, 21 tahun lalu, tapi kan ini rentetannya di sekarang. Barcelona juga bukan namanya. Barcelona juga sih. Iya, zamannya Luis van Gaal, ada tiki-taka nggak di situ? Nggak ada. Jadi bisa aja jatuh. Bisa. Orang menikmati nonton Barcelona. Sorry, gue nonton Barcelona dari zamannya era Lorenzo Ferrer. Nggak menarik. Menurut lo nggak menarik, tapi menurut fans kan mungkin menarik. Menurut Justin menarik. Iya. Menurut Coach, tapi menurut gue kalau mau bangkit, ya benahi lagi dari awal. Iya. Jadi emang belum sekarang proses itu kelihatan. Kalau sorry ya, lu main ke kandang Munchen. Iya, Munchen ini kan? Munchen nih lawannya. Lu berharap apa? Iya, makanya. Apalagi Muller juga di interviewnya kan dia bilang dia akan fight habis-habisan tuh Bayern Munchen lawan Barcelona. Tapi gini, gue pengen sorot, tadi kan dari sisi defense. Nah dari sisi attack gue melihat nggak ada perubahan. Cuman gue pengen sorot gini, Barcelona tuh levelnya rendah banget. Kenapa? Karena di pertandingan ini terakhir, dia lolos atau enggak itu tergantung Munchen. Apakah Munchen ngelepas atau enggak, itu satu. Kalau misalnya dia kalah, tergantung Benfica. Benfica menang atau kalah. Jadi masih banyak ketergantungan terhadap jadi pertandingan-pertandingan tim sekelas lain. Barcelona maksudnya tergantungan terhadap Benfica sama Munchen untuk pertandingan Champions League ini. Jadi menurut gue levelnya lagi rendah banget. Ini skenarionya nih ya. Berarti kalau Barcelona kalau mau lolos mengalahkan Munchen di Allianz Arena, berat ya. Berat sih menurut gue. Imbang. Aduh, lu tahu kan kenapa Messi mau keluar dari Barcelona? Karena ketemu Munchen 82 itu. Dia udah sadar. Udah sadar bahwa lu mau dengan kondisi tim seperti ini. Benar, tapi lu buang Luis Suarez, lu buang Griezmann. Tapi duit waktu itu udah sempat dibahas karena uang kan. Ya lu mau berharap apa bersaing Liga Champions dengan tim anak muda ini? Lu nonton lawan Real Betis enggak? Enggak dong. Enggak nyaman gue nonton Barcelona itu. Ini gue geleng-geleng kepala. Oh, nonton pas lagi kebobolannya doang tuh kemarin. Astaga, ini diacak-acak backnya. Ini bukan Barcelona yang kemudian kita berharap Xavi datang Barcelona kembali ke zaman era. Nggak bisa langsung instan gitu ya. Nggak bisa. Berarti kemungkinan malah lebih buruk nasibnya Barcelona dibanding AC Milan di Liga Champions untuk peluangnya ya. Ya, at this moment malah, ya. this moment di Liga Champions ya. Jadi jangan berharap banyak untuk fansnya Barcelona. Ini lo bilang. Butuh keajaiban. Loh, benar. yang bilang Dedi jangan berharap banyak butuh keajaiban, Bung Wes. Lu yang ngomong bukan Dedi. Coba tadi lu bilang berarti jangan berharap banyak untuk fans Barcelona. Untuk saat ini iya. Makanya kan kalau misalnya Barcelona nggak lolos sebenarnya bisa jadi blessing in disguise juga buat mereka. Iya, biar gitu. balik musim depan balik ke naik peringkat 4 deh. Artinya dia kalau misalnya nggak lolos kan bisa masuk UEL. Iya, masuk. Nah, menurut gua UEL ini apa ya? Tapi bukan levelnya mereka. Iya, bukan level mereka. Kalau misalnya dia menang juga nggak bangga, kalau kalah menurut gua malu. Tapi intinya
Kalau misalnya dia nggak lolos Champions League, artinya dia bisa rebuilding tim lagi. Iya. Kan sekarang Barcelona lagi ada badai cedera. Cedera mulu. Nah, Ya, jadi momen yang pas lah untuk Iya. jeda dari beberapa kompetisi Istilah, biar bagusin internalnya dulu ya. mundur 1 langkah untuk maju 3 langkah. Betul. Kalau Barcelona mau ngegas terus sekarang tercedera lagi, ya bisa-bisa peringkat 5, peringkat 6 dia di Tapi klasemen. secara moral pemain kalau misalkan sampai Barcelona nggak lolos gitu di Liga Champions terus main di UEL dan nggak lolos juga misalkan gitu, itu berpengaruh dong dengan untuk moral mereka. Apa mereka sekarang udah tahu memang lagi hancur gitu jadinya ya ini bagian dari proses. Makanya nonton pakai literasi. Nah, Tahun 2000-2001 mereka gagal kok. pernah mengalami masa Mengalami ini. gagal ke fase grup. Xavi ada di situ sebagai pemain. Bahkan dulu masih banyak orang Belandanya di situ. Siapa namanya yang gelandang-gelandang tengahnya tuh, gue lupa lagi. Pencetak gol mereka itu umpan-umpan Xavi juga. Xavi kok yang gagal? Pada saat itu ya. Pada saat itu 2000-2001. Jadi- Pernah. Dan kemudian mereka bangkit dan menguasai Eropa kan? Iya. Bisa, kenapa enggak? Sekarang kalau lu mau gas dari sekarang, Xavi diharapkan membawa Barcelona pulih dari penyakit ketika ada Koeman, Philip Cocu, zaman Philip Cocu. Cocu, oke. Iya. Nah, gue nggak yakin ini akan bisa, kecuali squadnya tuh full tim. Lu bisa ngegas semua pertandingan dengan squad full tim, nggak ada yang Cedera. nggak ada yang cedera, nggak ada di kamar ini medis gitu. Boleh. Lawan Betis saja lu buang-buang peluang banyak banget. Kelihatan orang yang gagap, gugup, kurang jam bertanding untuk kelas Barcelona. Tapi emang kalau misalkan emang nggak ada cedera lah, kita anggap dengan nggak ada cedera, Xavi masuk gini bisa jadi berubah mainnya total nggak langsung? Total sih enggak. Sebegitunya. Gini, kemarin kan gue nonton lawan Real Betis. Nah, Ousmane Dembele kan mulai main. Gue melihat emang ada sih efek ketika Ousmane Dembele main, langsung 3 shot. Terus juga yang gue sorot adalah link up play-nya dia sama Alba. Berkali-kali Sisi kiri terus umpan ya. diagonalnya dia terhadap Alba. Dan emang dari secara statistik Barcelona ini selalu menyerang dari sisi kiri. Nah itulah salah satu Ansu contoh. Fati di situ. Ada Iya, di situ. Salah satu contoh di mana Ousmane Kalau Dembele Ansu Fati sembuh akan di kiri Iya, tuh. Iya. betul. Maksudnya salah satu contoh di mana Ousmane Dembele tadi cedera balik dan bisa langsung memberikan efek kepada Barcelona. Nah, nanti kalau misalnya kayak Ansu Fati udah mulai balik apa segala macam, menurut gue sih pasti ada efeknya. Tapi gue nggak tahu apakah besar atau biasa aja, gue nggak tahu. Berarti gini, kalau misalkan dilihat dari segi secara permainan ya, beberapa pertandingan dari Barcelona dibandingkan dengan Bayern Munchen di atas kertas, Munchen udah pasti menang nih. Menurut Nggak kalian? ada bilang pasti. Ya, tapi kemungkinan besar menang Munchen Ya, ya. Berarti Barcelona tetap kalau berharap pada Munchen nggak Benfica. ngapa-ngapain, Benar, pada Benfica. ya, kalau Munchen nggak ngapa-ngapain, ngerti nggak maksud gua? Kalau mereka main bener-bener main bola, ya nggak ada alasan. Nggak ada alasan Nggak untuk ada mereka alasan. kalah karena Nggak. nggak ada celah lah untuk Bayern Munchen di saat ini gitu ya, di Liga Champions. Munchen ya. yang sekarang ngeri, 2 musim 3 musim ini ngeri. Iya. Jadi Walaupun di akhir-akhir Munchen mulai menang tipis-tipis, Iya. tapi tetap Munchen permainannya emang bagus. Dan gue ngeliat, andai kan Barcelona bermain menyerang, artinya banyak space yang kosong, bisa dimanfaatkan sama Munchen. Kalaupun misalnya Barcelona bermain bertahan, gue nggak yakin Barcelonanya Xavi bisa bermain bertahan. Jadi mau main kayak Nggak gimana ada pun- DNA-nya Barcelona. Nah itu Iya, dia, iya, makanya. iya. Jadi gue ngelihat mau kayak gimana pun mainnya, kayaknya Munchen akan lebih superior dibandingkan Barcelona. Oke, berarti ya itu Asal dia jangan pesta tadi ya. gol Munchen. Ya, Sedih gua. Benernya nanti udah gitu ke UEL terus kalahnya banyak gitu kan. Karena terus jadi- 8-2 itu menurut gua itu bukan kelasnya Barcelona. Iya ya, semua tim pernah mengalami itu lah tapi ya, pernah ada kalah banyak ya. Tapi nggak banyak amat. Jangan-jangan bisa jadi tadi ya, Milan yang nggak lolos ke UEL, Barca ke UEL ketemu mereka. Bisa jadi. Bagus itu skenario. Ya, buat UEL-nya bagus. Buat UEL-nya jadi Iya, menjual ya. jadi menjual. Buat TV marketing. right-nya, buat Iya, buat marketing gitu. Final gitu ya. Tapi duitnya jauh kan dari UEL sama Champions Jauh, League gitu, jauh makanya banget. pengen habis-habisan. Jauh Pun banget. Barcelona punya kendala di masalah keuangan juga Iya, ya. itu juga jadi salah satu Jadi, faktor. Makanya kan dia pendapatannya turun banget ya dari Yes. 600 juta jadi 400 sampai Messi nggak bisa iniin kontrak segala macam. Cuman ya mau nggak mau itu tadi kalau kata Bung Wesley dia harus mundur 1 langkah untuk maju seterusnya karena ini kan tim lagi rebuilding setelah ditinggal Lionel Messi. Menurut gua nggak masalah untuk mengakui Barcelona sekarang bukan tim yang kita kenal dulu karena memang ditinggal Lionel Messi dan setiap tim yang ditinggal oleh pemain bintang ya pasti akan mengalami bumping kayak gini. Kayak band ditinggal vokalis ya. Ya, kayak gitu. Jadinya berat juga Jadi nggak ada tuh. masalah sih. Ntar rebuilding dulu setahun 2 tahun baru jadi Iya. contender lagi. Ya kalau gitu, kalau masih ada masalah finansial, pemain juga mungkin kan, ya mungkin ya dari La Masia kan punya bibit-bibit yang bagus Iya, ya. sekarang La Masia Ada udah lah, paksain ngegas cedera. Iya, iya, takutnya mendingan Lu paksain ditunggu semua dan sekarang di-hold La dulu. Masianya main bola zaman dulu, jangan sekarang kan beda. Ya. Nah, dengan kondisi lu gampang cedera dengan backup yang jauh kualitasnya, terus tiba-tiba anak La Masia dipaksain nih semua, Gavi, Pedri, lihat aja hasilnya. Jadi Benfica yang lolos ya. Iya, gimana deh?
Loh kan kita Ya, aja. kalau Jadi ngeliat Benfica track yang record lolos. Benfica lawan Dinamo Kiev ya kayak Oh, Benfica akan pada menang. diemnya kan lo nggak yakin Karena yang Benfica juga main di kandang kan. Kandang. Di kandangnya Dinamo Kiev juga Benfica megang pertandingan. Jadi ya kayak Benfica akan menang dan Barcelona ya bye-bye aja sih. Jadi Benfica lolos. Benfica Jadi lolos. Benfica ada di atas Benfica, levelnya iya. Barcelona ya. Ya, Ya harus diakui udah. Harus diakui, oke. Mau gimana lagi? Iya, benar-benar. gue mendingan itu Barcelona udah cooling down dulu aja, Ya. benahi sakit tim ini. Rebuild Benar. dulu lah, rebuild. Sabar dulu berarti untuk fans Barcelona. Tapi semoga ada keajaiban, gak ada yang pasti di sepak bola sebelum pertandingan selesai. Ya kan, apapun bisa terjadi. Tapi ya jangan... Itulah prinsip sepak bola. Iya. Lu main turunnya 11 lawan 11, lawan lu Betul. bukan 15. Lu pakai satu bola yang sama, di Iya. lapangan yang sama, aturan yang sama, bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau proses lu benar. Benar, tapi jangan terlalu banyak berharap lah ya. Oke, Gue menghibur hati lu. kita menghibur aja Jebretin. Oke, buat Jebretin.